wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan tentang pengalaman saya menjadi tim penilai pemaparan dari lomba kelurahan tingkat kota Jakarta Utara. Nah, ini ada 3 kelurahan ya yang akan dipilih menjadi juara 1, 2, dan 3. Seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Ini adalah tahapan yang terakhir ya dari penilaian tingkat kota. Jadi ini DKI Jakarta memiliki kan wilayah yaitu 5 kota administrasi dengan 1 kepulauan seribu. Nah, ini kemudian dilakukan lomba mana kelurahan terbaik di setiap wilayah. Nah, itu tadinya untuk Jakarta Utara terpilihlah 6 kelurahan. 6 kelurahan ini kemudian mengikuti seleksi administrasi. Nah, dari seleksi administrasi loloslah 5 kelurahan. Nah, dari 5 kelurahan ini kemudian diverifikasi lapangan. Proses verifikasi lapangan ini membutuhkan waktu bahkan sampai 3 hari. Nah, setelah verifikasi lapangan, maka kemudian rapat pleno dilakukan untuk menentukan dari 5 itu 3 lolos. Nah, 3 yang lolos itu adalah Kelurahan Sunterjaya, Kelurahan Koja, dan 1 lagi Kelurahan Pluit. Nah, dari 3 kelurahan ini, maka pada hari Senin, pada Selasa 21 Mei tahun 2024 diadakanlah pemaparan. Jadi sekarang adalah tahap pemaparan yang akan dilakukan oleh lurah dan juga ditemani oleh jajarannya. Nah, termasuk ibu PKK dan lain-lain. Nah, dari sana dari pemaparan ini terpilihlah jadi juara 1, 2, dan 3. Nah, seperti apa pemaparannya? Simak dalam video ini ya. Pada tanggal 7 sampai dengan 13 Mei 2024 dengan hasil penilaian terjadi 13 kelurahan, yaitu Kelurahan Sunterjaya, alhamdulillah hadir, kemudian Kelurahan Pluit dan Kelurahan Koja. Bapak Ibu yang terhormati, pada tahap pelaksanaan lomba saat ini akan dilakukan pemaparan oleh 3 besar peserta lomba yang turut hadir oleh masing-masing unsur kelurahan yang terlibat aktif untuk bersaing, menyampaikan inovasi dan potensi yang dimiliki. Dan pada kesempatan ini izinkan secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada
tim penilai kita Bapak Profesor Dr. M. Mulyadi AP MSc, dan kepada yang pertama adalah Kelurahan Pluit ya. Nah, jadi setelah pembukaan dengan jajaran Wali Kota Jakarta Utara, maka dilakukanlah paparan. Kelurahan Pluit menjadi pemapar yang pertama. Ini adalah struktur organisasi Kelurahan Pluit, di mana kelurahan dibantu oleh Sekel dan seluruh jajaran para kasih. Untuk pelayanan kewenangan di kelurahan, ada pelayanan satu kebanggaan bagi kelurahan di Pak Camat untuk mewakili Camat penjaringan, yaitu Kelurahan Pluit. Selamat untuk Kelurahan Pluit atas prestasi yang diraih hingga hari ini bisa masuk untuk kanal pengaduan yang ada di wilayah Kelurahan Pluit, kami menggunakan Jaki. Lalu ada website atau domain kantor Kelurahan Pluit, ada Instagram kelurahan, ada juga WhatsApp grup dan call center PTSP, ada juga grup forum pengurus RT, RW, LNK dan RKD. Lalu kami juga membuka posko pengaduan baik tatap muka atau face to face di kantor Kelurahan Pluit. Kami juga membuka layanan aduan melalui email. Untuk produk, yaitu popok yang bisa dipakai berkali-kali, tidak hanya sekali pakai buang, karena itu akan menjadikan permasalahan sampah di wilayah. Kami juga melakukan pengumpulan gel yang dilantang untuk ibu-ibu yang memang mempunyai anak stunting dan ekonomi yang rendah, untuk bagaimana orang tua balita susah. Akhirnya kami terpikir bagaimana cara menangani atau membantu supaya orang tuanya terlepas. Kami terpikir karena jumlah stunting orang tua kita ada kurang lebih 55 di Kelurahan Pluit, 55 ya yang stunting, 47 dan terbagi menjadi 5 RW. Akhirnya kami terpikir orang tuanya yang anaknya stunting kita tarik menjadi peserta pelatihan menjahit. Jadi kami ambil 25 sampel pertama, ini ibu-ibunya, kita wajibkan mereka ikut pelatihan menjahit. Anak-anaknya di backup oleh teman-teman dari puskesmas, tapi ibunya kami tarik, pokoknya ibu wajib ikut pelatihan menjahit. Kita ajarkan dari tidak bisa menjahit sampai bisa menjahit. Ini sudah berjalan hampir kurang lebih 1,5 tahun. membuat saluran-saluran komunal yang tertutup step by step. Walaupun mungkin dalam periodenya agak sangat lama, tetapi kami akan terus mencari agar bantuan itu bisa masuk dan membantu kita di wilayah Kelurahan Pluit. Seperti itu Bapak. Demikian. Atau justru jadi sembarangannya, data itu sebagai data yang diolah menjadi informasi. Informasi ini harus jelas, penerima bisa mengerti apa. Jadi Nah, yang pemapar kedua adalah Kelurahan Koja. Nah, Kecamatan Koja ya, Kelurahan Koja ini adalah kebagian yang kedua. Nah, seperti apa nih keseruannya? Lihat dalam video berikut ini. Menyambut paparan dengan lurah, waktu paparan maksimal 20 menit. Paparan akan diawali dengan penayangan video produk kelurahan dengan durasi maksimal 10 menit. Sesi tanya jawab akan dipandu oleh moderator, di mana moderator akan mempersilahkan dan menyebutkan nama tim penilai yang akan memberikan pertanyaan, dan
tim penilai dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada unsur pendamping lurah. Namun kalau kita lihat dari angka stunting Bu, kita di kecamatan itu menduduki peringkat keempat sebelum diadakannya kegiatan pos gizi. Nah setelah diadakan kegiatan pos gizi kita turun Bu, stunting kita turun. Nah kegiatan stunting kita, penanganan stunting kita Bu, selain diadakan pos gizi, sebelumnya sudah diberikan susu dan telur Bu. Itu untuk penanganan stunting, weight faltering namanya Bu. Jadi jangan sampai balita tersebut turun ke keadaan stunting, maka diberikan susu dan telur. Jadi kita menanam tanaman produktif dan tanaman logam, kemudian ada pola gizi juga, kemudian di satu pintu. Jadi kita harapkan warga yang ingin mengurus berbagai macam hal datang ke PSSP. Nanti kalau yang berhubungan kelurahan dari tim kamilah yang akan berkoordinasi dengan kami kasih kesera Karakasi atau dengan kami. Jadi kita semuanya satu pintu seperti itu. Silakan lanjut. Dan inilah sosial media kanal pengaduan yang kami gunakan selama ini. Alhamdulillah Instagram. Itu saja barangkali masukan dan pertanyaan dari kami. Mudah-mudahan Lurah bisa jawab dengan baik dan bisa meningkatkan nilai yang dari waktu yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Koja. Kelurahan Koja kompak jaya, sukses neraka untuk hidup lebih sehat dan aktif dari usia muda hingga lansia. Maghrib mengaji dan belajar malam dilaksanakan untuk mendukung pembelajaran bagi anak PAUD dan SD yang ada di Kelurahan Koja. Untuk Indonesia. Jadi stunting kita pos kepiting baja ya. Dalam kepiting baja ini dalam penanganan stunting yang sudah kami lakukan. Guna mendukung penuh kegiatan positif di kalangan anak muda, Kelurahan Koja berpartisipasi dalam festival duduk bergotong royong dengan RT RW dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan Semarak HUT RI ke-78. Melalui upaya penataan wilayah, Kelurahan Koja mengubah area kinerjanya PPSU saya, terus kita juga bisa melihat misalnya kedisiplinan mereka dalam bekerja. Lanjut. Nah, inilah survei kepuasan masyarakat Koja. Alhamdulillah di tahun 2022 di semester 1 kami mencapai 95%, di semester 2-nya kami ada peningkatan di 99%. Di semester 2023 kami sekitar 94,8%, di semester 2 kami ada peningkatan 98,9%. Alhamdulillah di tahun ini Kelurahan Koja masuk 4 besar untuk tingkat kota dari 31 peserta untuk lomba beduk, dan kita juga di RPTRA kita cukup aktif, ada berbagai kegiatan termasuk kegiatan melukis, ada kegiatan juga pawai obor, kegiatan keagamaan yang biasanya dilakukan menjelang Ramadan di wilayah-wilayah. Juga ada kegiatan kolaborasi dengan Bank Desa, Bank Setenan, dibantu Kopdar, dibantu sama mitra ya, organisasi dan KRW. Dan mungkin seperti kami sampaikan tadi, kami melakukan rutin untuk lingkar wilayah untuk mengantisipasi bersama dan untuk penjagaan kehidupan orang keluarga gitu ya. Nah untuk Kelurahan Koja sendiri, apa langkah-langkah dari Kelurahan Koja untuk meningkatkan kreativitas dari pemuda? Apakah Kelurahan Koja juga berusaha untuk menciptakan lapangan usaha atau lapangan kerja bagi para pemuda untuk menyokong umur yang sudah lanjut? Kemudian di sini saya terima kasih Pak Asisten. Untuk daerah adalah selama ini kami sudah banyak berkoordinasi dengan CSR yang ada di lingkungan kami. Jadi kami berbeda, kami bukan tanda kutip bawahan lurah langsung, tapi memang dalam berpikir kami paradigmanya adalah kami sama-sama pegawai DKI Jakarta seperti itu. Yang pertama. Posko pengaduan dan WhatsApp group.
Dan juga pastinya untuk e-government-nya kita mengembangkan juga adalah Jakevo, identitas kependudukan dengan Dukcapil, juga termasuk Alpukat Betawi. Dan di PTSP kita ada Linktree yang di sana yang kita cantumkan di Instagram terjangkau, bahkan sudah dimasukkan ke B-Market yang ada di Kelurahan Koja. Nanti setelah ini ibu-ibu bisa mencoba. Kelurahan Koja memiliki fasilitas pendidikan swasta yang memadai dari jenjang SD sampai dengan SLTA. Rumah ibadah di Kelurahan Koja terdiri atas masjid, musola, dan gereja. Karena yang saya bilang tadi, ketua RT yang punya usaha herbal itu sudah tutup, sudah tidak produksi lagi, sudah ada buka lagi toko herbal jadi untuk progres ini kita kesulitan. Dari sisi pendidikan, saya mungkin dari sisi lingkungan, dan kita menemukan keterbatasan misalnya sanitasi. Ya, karena memang di teman kami di Kelurahan Koja ini termasuk kategori persen tahun 2019 ada 84, tahun 2020 92 ada kenaikan, 21 94, tahun 2022 97, 2003 96. Inflasi tadi penjualan anak dibantu oleh komunikasi desa dan lebih. Izin pimpinan dan tim penilai terkait dengan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dari Kelurahan Koja. Nah, yang terakhir nih ya, ini udah jamnya mulai jamnya ngantuk nih ya. Nah, pemaparan tetapi untungnya ketolong pemaparannya, sangat menarik. Nah, ini adalah Kelurahan Sunterjaya. Nah, seperti apa? Ya, ikuti terus nih, lihat videonya. Lapor, Kelurahan Sunterjaya siap melaksanakan paparan. Lanjutkan. Pilah sampah. Nah, ada beberapa unggulan di kita bank sampah, salah satunya adalah bank sampah RT 01 yang memang sudah dikunjungi oleh WWF, Kementerian Lingkungan Hidup. Ini setiap tahunnya mengalami pendapatan yang naik, yang juga berarti meningkatkan pendapatan. Rumahnya Pak Lurah di depan rumahnya Pokoknya. Sudah kita dengar paparan Pak Lurah, dipersilakan Dewan Juri untuk bertanya. Berkenan Bapak Asisten Pemerintahan Bapak Yansen. Penanggulangan stunting itu kita kegiatan itu saya mulai dari lelang. Kita kumpulkan seluruh RW yang PTSP, Dukcapil, penyuluh kami, Kesehatan Sosial, Satpol PP dan Gulkarma. Tentu juga kami dibantu oleh beberapa perangkat yang. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hormati, satu hal yang ingin saya tanyakan bagian teman-teman yang lain yang bertanya tadi. Orang tua asuh, gitu. Jadi seperti orang tua asuh lah. Kita untuk anak-anak stunting ini tentu dengan pengawasan dan pendampingan dari puskes dan kader. Di tahun 2023 sebagai pengembangan dari Kelurahan Sunterjaya berikut, muaranya pasti untuk wilayah dan masyarakat untuk kesejahteraan. Contoh saja misalkan yang mungkin tidak terpikir anggaran untuk honor atau operasional. 2024 sendiri kita punya anggaran atau dibekali anggaran kurang lebih 23.400.000.000 rupiah. Kita bagi menjadi dua, anggaran operasional ini sekitar 2,5 miliar rupiah. Cukup sekian paparan dari saya. Semoga kita semua sehat dan selalu bahagia. Mungkin bisa menjadi pilot project di kelurahan, tapi mungkin ini saran aja, saya tidak bertanya terkait tadi seperti Pak Asisten sampaikan. Saya juga senang Bapak menyebutkan bahwa pendataan di kelurahan melibatkan kader dan karisma, jadi kader saya disebut Jaya menuju Jakarta Utara yang sukses dan bagus. Terima kasih, kami mohon undur diri, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan berikut datanya. Kalau nggak datang nggak apa-apa, nanti di kegiatan apa itu sudah tergambarkan di sini, tergambarkan juga di video. Jadi sudah bagus lah kalau dibanding tahun lalu. Nah, paparan yang ketiga kami langsung rapat pleno ya, seluruh penilai ngitung nilainya, terus kami langsung rapat pleno dan terpilihlah juara 1, 2, dan 3. Nah kebetulan yang saya nilai tepat juga nih ya. Jadi juara yang pertama adalah Kelurahan Sunterjaya. Jadi Kelurahan Sunterjaya berhak untuk maju ke babak berikutnya, yaitu tingkat provinsi DKI Jakarta. Semoga menang ya, kalau sudah mewakili Utara nanti menang mewakili provinsi DKI Jakarta ke tingkat nasional. Karena tahun lalu di 2023 DKI Jakarta untuk Kelurahan Pegangsaan 2 Kecamatan Kelapa Gading menjadi juara pertama tingkat nasional. Maka kita tunggu ya, mudah-mudahan Sunterjaya juga lolos DKI Jakarta lalu mewakili DKI Jakarta ke tingkat nasional. Oke ya, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran.